قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bagaimana contoh menuntut ilmu niatnya dunia? Ya, bagaimana contoh menuntut ilmu niatnya dunia? Artinya ketika kita belajar agama, tujuan kita adalah tujuan dunia, untuk dunia kita, bukan untuk akhirat. Seperti nanti kalau saya belajar, saya dapat ijazah. Dengan ijazah itu, misalnya saya bisa kerja. Nah, itu karena dunia. Targetnya bukan itu. Targetnya orang menuntut ilmu adalah beramal. Amalan tadi akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Sehingga dengan rahmat Allah, Anda bisa masuk ke dalam surga insya Allah. Atau contoh yang lain, saya menuntut ilmu misalnya karena orang yang ingin saya nikahi maunya saya tahu agama, gitu misalnya. Akhirnya dia menuntut ilmunya memang karena itu, mau nikahnya saja. Setelah itu, sudah, nggak ada yang lain. Nah, setelah menikah, karena dia tujuannya untuk itu, ya sudah. Dia sudah dapatkan hasilnya, dia sudah menikah. Setelah itu ilmunya dia lupa. Ya karena harta, karena tahta, dan karena wanita. Ya, harta, tahta, wanita. Ini dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain? Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi biasa kadang futur juga, Ustaz. Apalagi dengan urusan rumah tangga, misalnya mengurus anak dan sebagainya. Dan setelah mengurus itu, biasanya ada waktu luang untuk pergi ke tempat kajian. Namun ada rasa capek dan tiba-tiba muncul rasa malas. Biasanya saya punya kiat sendiri, Ustaz, adalah berlompat-lompat, berpush up, supaya ada timbul rasa semangat. Jadi kadang saya menzolimi diri saya sendiri, Ustaz. Kadang saya harus memukul tembok atau memukul kaki saya supaya ada rasa semangat, memacu gitu, Ustaz. Dengan kiat saya itu, apakah ada kiat-kiat lain, Ustaz, yang tidak menzolim, atau apakah cara yang saya pakai itu salah gitu? Baik, Ustaz. Iya, ini strategi baru kayaknya nih. Saya simpan aja ya. Nanti disampaikan di tempat lain lagi. Karena sini terlanjur ada yang tahu ya. Antum olahragawan? Oh, olahragawan. Pantas suka pukul-pukul ya. Nanti teman-teman kalau jalan hati-hati aja ya. Ya, jadi gitu. Bisa aja orang gunakan tekniknya. Yang penting pertama dia tidak mendolimi dirinya ya. Kemudian sebenarnya teknik yang paling bagus adalah itu tadi. Baca sirah, baca sejarah. Itu paling bagus sudah. Baca sejarah ulama-ulama yang setengah mati belajar agama lalu berhasil. Itu memberi motivasi. Jadi ketika kita lagi down, bahasanya futur ya, itu akan kita melihat, ya, membayangkan, oh si ulama anu begini dulu, seperti saya, akhirnya dia semangat. Contoh misalnya, walaupun ini diperselisihkan, tentang kisah seorang ulama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, bertahun-tahun dia menuntut ilmu, kemudian tidak juga berhasil. Belajar ini, belajar itu, secara bersamaan dia belajar semuanya, akhirnya malah nggak berhasil. Lalu dia pulang ke kampungnya, ya karena dia merasa, dia mengatakan, ana la asluhul ilma. Artinya saya ini nggak pantas untuk menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia pun pulang. Nah, di tengah perjalanan, di satu kisah disebutkan oleh sebagian ulama kita, bahwa orang itu melihat ada bekas air di padang pasir. Di sebagian lagi riwayat disebutkan bahwa ada batu yang pecah karena tetesan air. Nah, dari situ dia mengambil pelajaran, ya, dia mengambil pelajaran bahwa dia bilang hati itu tidak sekeras batu dan ilmu tidak selembut air. Sesuatu yang lembut seperti air bisa menghancurkan batu yang keras. Maka ilmu tentunya akan lebih mampu lagi melelehkan hati. Maka dia pun kembali lagi belajar mulai dari nol. Dia diatur strategi. Jadi sebenarnya yang membuat kita lelah juga dalam belajar adalah strategi yang salah dalam belajar.
Kita dengar di sana ada taklim, sana ada taklim, sana ada taklim. Oh, semua mau diikuti. Ya, itu mungkin antum kena seperti itu. Semua mau diikuti. Ya. Pokoknya tidak boleh ada taklim lolos. Ya. Ada taklim satu dia tidak dengar, mau juga lolos ini. Padahal yang dia ikuti semua. Ini membuat kita lemah. Karena manusia terbatas. Maka dari sekian banyaknya taklim kajian, pilih beberapa yang membuat kita semangat. Sehingga agama ini tidak justice dalam pikiran kita bahwa agama ini memberatkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kalian mendapatkan kesulitan. Begitu. Nah, kemudian lihat pelajaran yang banyak itu, lihat mana kira-kira yang paling kita butuhkan dulu. Itu dulu digeluti sambil di rumah. Jadi begini teman-teman sekalian, jangan waktu kita habis di majelis ilmu. Harus juga ada di rumah kalau misalnya ada keluarga. Dan juga harus ada di rumah untuk murojaah. Jangan sampai menuntut ilmu terus, murojaah tidak pernah. Ya kan? Akhirnya nggak jadi. 10 tahun, 20 tahun nuntut ilmu gitu-gitu terus. Adik-adiknya yang baru 2 tahun, 3 tahun, kelihatan hasilnya. Kenapa? Strategi. Kalau kita kalah strategi, maka kita akan kalah. Jelas ya? Nah itu. Jadi pertama, batasi. Sebenarnya sih tergantung masing-masing orang ya. Tapi secara umum batasi menuntut ilmu itu dalam perkara-perkara yang tidak memberatkan kita. Walaupun memang la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa didapat dengan badan yang santai. Benar, itu ucapan para ulama kita. Tapi kita sebagai manusia melihat keterbatasan kita. Dan setiap orang berbeda-beda, maka batasi. Kemudian yang kedua, start dari bawah. Start dari bawah. Paham ya? Ibda minal usul. Start dari dasarnya. Jangan langsung tinggi pelajaran, oh ini pelajaran tinggi. Mentang-mentang dekat rumah misalnya atau apa, dia ikut, akhirnya dia pusing sendiri. Start dari bawah, dari ilmu-ilmu yang sederhana. Ya, kalau mau bagus misalnya belajar ngaji, belajar nulis, belajar bahasa Arab. Sambil belajar ya, itu supaya ada hasil. Kemudian yang ketiga adalah seorang ketika belajar, ya dia ada waktu untuk murojaah. Ada waktu untuk apa? Ngurang pelajaran. Nah, diusahakan buku yang dia pakai itu aja bukunya. Nah, itu yang dipakai untuk murojaah. Buku itu terkumpul situ catatan-catatan dia ketika menuntut ilmu. Dan kalau perlu, kalau ada rekaman, apa yang dia sudah catat tadi, dengarkan lagi rekaman, catat lagi. Dan ini nggak bisa kalau semua taklim mau diikuti. Di Makassar ini satu hari berapa taklim sudah? Berapa ustadz yang ngisi? Setengah mati kita. Pilih. Sehingga antum bisa mencatat betul. Nah, kalau ada yang penting dihafal. Nah, itu membuat kita insya Allah semangat. Nah, kenapa kita nggak semangat kadang? Kita nggak punya target. Dan kita nggak akan punya target kalau cara kita belajar serampangan. Paham sudah? Cara kita belajar apa? Serampangan. Kalau cara kita bagus, seperti orang main silat. Ada jurusnya, ya kan? Kapan saya kalahkan dia, kapan saya... Kalau orang berkelahi serampangan, cepat capek dia. Siapa yang biasa berkelahi serampangan? Pakai teknik. Kuda-kuda pasang, ya, jurus 1, jurus 2, gitu. Insya Allah kan. Santai dia bergerak tapi bisa. Ya kan? Dan itu biasanya dilakukan oleh pemain senior, ya kan? Nah, maka kalian kalau misalnya sudah lama belajar, jadilah orang yang belajar yang benar-benar kelihatan bahwa kalian senior, sudah lama belajar. Jadi akhirnya gerakan sedikit tapi menghasilkan yang banyak. Itu tadi salah satunya. Kadang orang yang belajar di sana sini, belajar sana, belajar sini, semua dia pelajari nggak jadi. Kadang orang belajar cuma 2 tempat, 3 tempat malah jadi. Strategi. Sangat penting sekali. Sangat penting, muhimman jiddan. Ya, baik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tadi saya katakan banyak baca-baca buku sejarah. Kemudian juga lihat bagaimana Allah akan membalas semua amalan yang kita lakukan. Lihat balasan Allah. Bayangkan surga, ya kan? Bayangkan kebahagiaan di akhir nanti. Bayangkan bahwa dunia ini tempat untuk susah payah. Nggak bisa kita tenang di dunia, kita pasti capek. Kalau mau istirahat nanti di surga. Sekarang di dunia nggak ada istirahat. Harus capek. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan karena antum sudah berkeluarga, antum harus perhatikan juga keluarga di rumah. Taklim, keluarga diperhatikan. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Taib, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. apa itu ghibah yang dibolehkan? Itu saja Gibah. yang dibolehkan. Kemarin sudah disampaikan, nanti di review kembali. Yang diwajibkan atau dibolehkan? Dibolehkan. Yang dibolehkan. Ya banyak. Seperti misalnya, kalau antum datang ke, misalnya antum sudah menikah? Belum ya? Alhamdulillah. Kalau sudah nanti dia tersinggung.
Antum misalnya belum menikah. Saya mau menyinggung yang sudah menikah ini. Jadi antum belum menikah. Atau anggaplah antum sudah menikah. Tiba-tiba ada masalah keluarga. Mau cerai. Pasti hakimnya nanya antum. Kenapa kamu mau cerai? Apa yang dilakukan istrimu? Antum menggibah nggak nanti sama hakimnya? Pasti menggibah. Istri saya gini, istri saya gini. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, pokoknya adalah Pak Hakim ini. Nggak usah tanya-tanya lah. Terlalu kepo ini Pak Hakim ini. Ya akhirnya nggak cerai kita. Ya kan? Pasti harus cerita. Atau ada orang yang memukul kita. Kita adukan ke Pak Hakim. Pak Hakim nanya, itu orang bikin apa sama kamu? Kita gibah nggak? Pasti kita gibah. Dia memukul saya, dia begini-gini, dia itu begini. Kita ceritakan. Baru bisa diselesaikan masalahnya. Itu salah satunya. Atau misalnya kita datang ke ustadz. Ini pertama. Ketika dalam pengadilan. Atau istifta. Meminta fatwa. Kita datang kepada ustadz. Ustadz, saya mau cerita. Curhat ini masalah anak saya, masalah istri saya. Yang satu, yang dua, yang tiga gitu. Saya mau curhat ini. Ini gini. Kira-kira antum gibah nggak kira-kira? Kalau ditanya ustadz. Digibah. Karena kita mau konsultasi sama ustadz. Kira-kira solusinya apa? Menghadapi istri yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Ya, supaya mereka tidak bertengkar. Solusinya gimana? Nah, nanya ke ustadz. Menggibah nggak? Menggibah. Ustadz, yang satu sifatnya begini. Yang kedua sifatnya begini. Yang ketiga sifatnya begini. Yang keempat saya belum tahu sifatnya. Karena belum ada. Ya misalnya. Kalau datang ke ustadz misalnya. Antum menggibah nggak dia? Gibah. Nah, atau itu kedua. Yang ketiga misalnya. Yang ketiga, antum mau cari orang. Dan semua orang nggak tahu. Misalnya, si Muhammad di mana rumahnya. Muhammad terlalu banyak. Nah, tapi ada satu Muhammad yang misalnya kakinya pincang. Itu Muhammad yang pincang misalnya. Gibah. Boleh nggak? Boleh, karena untuk mengenali seseorang. Dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga dalam gibah dalam masalah agama. Orang yang merusak agama kita, mengklaim agama kita begini dan begini, menimbulkan orang benci kepada Islam, padahal dia orang Islam, maka boleh kita gibahi. Kenapa? Karena kejelekannya sudah terlanjur tersebar di tengah masyarakat. Maka kita juga sebarkan bantahannya di tengah masyarakat. Jelas ya? Maka itu juga diperbolehkan. Paham ini maksudnya? Baik, itu beberapa gibah yang diperbolehkan. Silakan yang lain. Ini dulu tadi, depan dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada titipan pertanyaan. Adakah sahabat yang bernama Nuaiman yang dikenal dengan dia Ustaz katanya seorang pemabuk. Pemabuk tetapi Rasulullah cinta. Dan Ustaz, bagaimana Ustaz kalau ada seorang penuntut ilmu yang baru lalu dia mengikuti taklim sedangkan di taklim itu Ustaz sudah dibahas pada pertengahan kitab lalu di suatu tempat dibuka lagi taklim yang sama Ustaz, tetapi tempat itu baru di awal-awal yang dibahas kitabnya. Tadi yang sudah berlanjut mulai dari awal juga? Tidak Ustaz, langsung pertengahan itu. Langsung pertengahan ya. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Yang pertama saya nggak tahu, saya nggak kenal siapa Nuaim yang pemabuk kemudian dicintai Nabi. Wallahu alam. Saya nggak tahu, tanya ustadz yang lain. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah taklim ya, taklim. Dia sudah ngikut taklim tapi di pertengahan. Ya, ikut. Tiba-tiba ada dibuka yang baru lagi. Nah, tapi mulai dari awal. Ya kembali ke kita lihat. Kalau yang di pertengahan itu kita enjoy mengikutinya dan kita bisa, ya udah nggak apa-apa, lanjutkan aja terus sampai selesai. Tapi kalau Anda ingin betul-betul serius dengan buku itu dan ingin mulai dari awal, nggak apa-apa, tinggalkan yang sudah jalan itu, antum ikuti yang masih baru tadi supaya bisa mulainya dari apa? Dari awal. Dan ini kembali kepada kita. Ya kalau mau sholat istikharah juga lebih bagus lagi supaya dia bisa lebih yakin untuk pindah atau tetap di situ. Ya kembali kepada kita. Dilihat saya kondisinya kan, masing-masing orang beda kondisinya. Ada misalnya orang di pertengahan tapi berat dia, nggak paham karena tidak mulai dari awal. Tidak mulai dari awal. Apalagi kalau pelajaran bahasa Arab, satu kali nggak masuk alamat. Alamat hilang dari peredaran, benar ini. Ya, satu kali nggak masuk alamat hilang dari peredaran. Kenapa? Karena bahasa Arab itu nyambung terus. Kalau ada yang terputus satu, bisa konslet kita. Belajar sorof, akhirnya saraf. Ya karena nggak nyambung dia, nggak nyambung. Nah itu salah satunya. Makanya untuk pelajaran seperti itu, antum usahakan semaksimal mungkin datang. Kalau perlu sakit pun datang.
Ya, kalau tidak minta catatan sama teman atau minta direkamkan. Gitu seperti itu. Ya, jadi ini kembali kepada antum yang bisa merasakan apakah di taklim yang sedang berlangsung tadi tapi mulai dari tengah antum bisa ikuti atau tidak. Kalau tidak, antum mulai dari awal tapi tinggalkan yang ini. Mulai dari awal supaya apa? Bisa fokus. Enggak dua-duanya. Apalagi kalau ustadznya beda pendapat. Kita pusing di situ, Masya Allah. Kitabnya sama, pembahasan ustadznya beda, karena ustadznya beda pendapat. Kita nggak tahu mau pilih yang mana. Maka fokus ke satu, ustadznya bilang apa, yang penting dia punya dalil, itu dulu pendapatnya antum. Karena modal paling utama penuntut ilmu adalah apa? Apa modal paling utama penuntut ilmu? Ayo, sebut. Saya kasih dia nih, 4 langsung. Apa modal utama penuntut ilmu? Hah? Ya salah satunya. Tapi yang paling utama sebelum ikhlas. Dalil. Bukan. Bukan. Kalian penuntut ilmu bukan? Modal utama penuntut ilmu adalah percaya kepada guru. Antum ikhlas, nggak percaya sama guru, sama aja. Antum nggak akan dapat ilmu. Antum akan tinggalkan ucapannya guru. Percaya sama guru itu dulu. Percaya dulu. Jadi kalau guru ucapkan begini, ikuti saya dulu. Nanti ketika ada yang lain jelaskan begini, ternyata pendapat guru kita lemah, baru kita tinggalkan. Tapi untuk pertama kali, kita harus percaya sama guru bahwa yang dia ucapkan itu benar. Apalagi kalau gurunya menyampaikan apa? Dalil. Kalau itu sudah tidak ada, jangan belajar di situ. Lebih antum pindah tempat. Segera. Lebih cepat, lebih baik. Enggak pakai lama. Ya, kalau sudah di situ belajar, sudah mulai muncul tidak percaya sama guru, tinggalkan cari guru lain. Karena itu modal utama. Berarti kalau antum tetap di situ, antum sudah kehilangan modal, antum akan dapat untung. Modalnya sudah tidak ada. Paham maksudnya? Makanya jangan selalu banding-bandingkan guru. Banding-bandingkan ustadz. Ketika gurunya mengucapkan pendapat begini, nanti dia percaya setelah dia tanya ustadz lain. Kalau ustadz lain bilang iya, berarti benar guru saya ini. Tinggalkan cepat guru itu, pindah ke ustadz lain itu. Benar. Itu modal utama seorang penuntut ilmu. Jelas? Maka belajarlah kalian kepada guru yang kalian percaya betul kepadanya. Karena guru ibarat seorang dokter. Kalau ada pasien tidak percaya sama dokter, dokter sudah bak suntik, ini dokter main-main ini, bercanda masa bak suntik gitu. Obat saya dok. Jadi dokternya akhirnya tidak lepas untuk menyampaikan ilmu yang dia ketahui tentang kesehatan tadi. Jelas ya? Jadi percaya. Seperti seorang pasien terhadap siapa? Dokter. Dokter bilang apa? Dia yakin. Kamu jangan makan ini, jangan minum ini, kamu harus begini. Apa yang muncul dalam diri kita? Percaya. Ini dokter hebatin. Maka begitulah seharusnya penuntut ilmu kepada gurunya. Jelas ya? Jadi antumlah yang pilih. Allahu a'lam. Silakan di belakang. Bismillah, Ustadz, tadi kan berbicara masalah pilih-pilih Ustadz. Nah, bijak nggak sih atau boleh nggak sih kalau kita milih-milih Ustadz tergantung dari cara penyampaiannya. Jadi misalnya ada Ustadz yang kita suka cara penyampaiannya, dia menarik, asyik, ilmu kan masuk. Nah tapi ada juga penyampaian Ustadz, Afwan, yang menurut beberapa orang itu kayak ngebosenin walaupun ilmunya tinggi gitu. Nah ini kalau kita milih-milih Ustadz gitu, bagaimana Ustadz? Bijak apa enggak gitu? Jazakallah. Kalau kita pilih-pilih Ustadz karena perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, misalnya kita pilih ustadz karena viralnya misalnya dan lain-lain, maka ini nggak bijak. Tapi kalau kita pilih ustadz karena ustadznya dalam tanda kutip ya sekufu dengan kita, artinya kalau dia jelaskan masuk gitu kan sama kita pas gitu, ya nggak ada masalah. Itu karena hidup adalah pilihan ya, iya kan? Nah mudah ya, hidup adalah pilihan. Maksud lu gitu. Jadi kita memilih, boleh kita memilih. Boleh gak memilih? Boleh. Ustadz banyak. Kalau antum ikuti semua, saya mau adil sama ustadz, saya ikuti semua. Antum yang setengah mati, ustadz terlalu banyak. Jadi antum boleh memilih. Dan ustadz juga kalau misalnya dia tidak dipilih, misalnya si Ikhwan ini nggak ngaji sama kita misalnya, nggak ada masalah. Tugas kita ustadz yang ngajar aja udah. Masalah siapa mau ikut, itu urusan dia, urusan masing-masing, urusan kita ngajar udah. Ilmu kita diterima alhamdulillah, ya tidak diambil ya keterlaluan gitu kan. Jadi udah sampaikan. Nanti orang mau datang siapa, dia nggak datang, jangan langsung curiga, ini kayaknya benci sama saya yang ditahdir ini. Kenapa dia belajar di ustadz sana? Nah, itu apa ya, hasad.
Ya, akan muncul hasad. Oleh karena itu barakallahu fikum, insya Allah tidak. Itu sudah bijak melihat mana yang cocok dengan kita. Para ulama kita dulu begitu juga. Mana ada ulama belajar sana belajar sini. Mereka belajar begitu kalau misalnya sudah selesai di sini, pindah lagi ke sana, selesai di sini pindah. Nggak ada ulama ini pindah sana sini. Ya kan? Ulama fokus ke satu ustadz dulu. Satu syekh. Seperti Imam Syafi'i. Sebelum beliau pergi ke Irak, sebelum pergi ke tempat lain, beliau fokus kepada Imam Malik belajar. Ya, kepada Imam Malik terus sampai Imam Malik meninggal, beliau belajar di situ. Itulah orang belajar. Sampai kita di pondok dulu ada istilah yang sampai sekarang masih dipakai, hubbul intiqal alamatul konyol. Campur ini bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Hubbul itu cinta, intiqal itu pindah. Suka pindah-pindah itu alamat konyol. Maksudnya apa? Kalau orang suka pindah-pindah, nggak akan ada hasil. Dia belajar agama. Kalau mau benar-benar dapat ilmu agama, fokus di satu tempat dulu. Sampai kita dapatkan ilmu di situ, antum mau pindah silakan pindah. Dan disinilah kita memilih mana orang pertama yang kita ambil ilmunya. Adapun yang lain kita sekedar dengar, ya itu bukan belajar yang sebenarnya, sekedar dengar setelah itu lewat. Belajar yang sebenarnya adalah duduk di majelis dari pelajaran-pelajaran yang khusus. Itu belajar yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silahkan milih. Taib, silahkan. Bukan, tidak ada hubungannya dengan memilih tadi ya. Tidak ada hubungannya. Silahkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita seorang penuntut ilmu Ustadz, terus kita sudah lama belajar di satu Ustadz, terus Ustadz itu mungkin hilaf, tergelincir, terus ditahzir oleh Ustadz lain. Nah, apakah ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustadz itu harus boleh kita simpan atau memang harus dibuang saja, Ustadz? Jazakallah khairan. Sekarang tergantung yang dia sampaikan benar atau salah. Benar. Iya, yang kita ikuti kebenaran bukan Ustadz. Makanya salah orang kalau belajar ngikuti Ustadz. Yang diikuti kebenaran. Maka ketika Ustadznya bermasalah, Ustadznya aja kebenarannya jangan ditinggalkan. Itu namanya adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada orang lain membuat kamu tidak bisa adil. Adillah engkau karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Bukan sesuatu yang adil, ada guru menyampaikan kepada kita tentang ilmu dan kita yakin bahwa ilmunya benar, lalu ustadznya mungkin ada masalah dan seterusnya kita tinggalkan karena satu maslahat, kemudian ilmu yang benar yang pernah dia sampaikan kita tinggalkan juga. Itu nggak adil. Dan tidak begitu sifat ahlu sunnah. Makanya di beberapa kejadian, sebagian ulama ahlu sunnah kadang menukil ucapan-ucapan ahlul bid'ah yang benar. Ucapan ahlul bid'ah yang benar dia nukil. Ya kan? Dia nukil karena benar disampaikan. Dan kita lihat beberapa ucapan indah dari beberapa ahlul bid'ah. Dia memang ahlul bid'ah, tapi ada beberapa ucapannya bagus. Dan itu bagus untuk kemaslahatan dia sebut. Cuma kadang para ulama kita tidak menyandarkan ilmu itu kepada yang mengatakannya disebabkan khawatir fitnah. Atau dia sandarkan tapi dia beri tanbih, dia beri peringatan. Untuk hati-hati. Tapi ucapan yang ininya benar yang disampaikan. Itu namanya adil. Dan itulah ahlus sunnah. Bukan misalnya ada ustadz ditahdir untuk dijauhi misalnya. Kemudian ilmu yang benar juga dijauhi. Itu nggak adil namanya. Ya, itu nggak adil. Nanti ketika kita belajar kepada ustadz lain juga, yang disampaikan juga sama. Akhirnya kita ikuti. Nah, nggak adil. Orang adil itu adalah melihat apa yang disampaikan orang dan tidak melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau dia benar, ambil. Kalau misalnya ada kebenaran diucapkan oleh orang kafir, kita katakan benar atau salah? Berarti antum adil. Kita katakan dia benar. Oh, tapi dia orang kafir. Iya, ucapannya benar. Orangnya orang kafir, tapi dia benar. Kita ambil kebenaran itu. Karena kebenaran adalah harta kaum muslimin yang hilang. Maka dimanapun Anda dapatkan itu, ambil. Jelas ya? Makanya dalam ilmu apa? Ilmu umum, kan banyak pendapat-pendapat orang-orang kafir. Seperti anggaplah dalam ilmu ekonomi ada namanya Adam Smith. Ya kan? Kemudian dalam ilmu nuklir misalnya ada Marie Curie ya dan lain sebagainya. Dan ilmu apa lagi misalnya? Ya ilmu-ilmu yang lain. Ya ada orang-orang yang memang ucapannya itu dalam ilmu itu diambil karena benar sesuai dengan penelitian. Diambil atau tidak? Diambil. Karena ingat ilmu atau kebenaran itu adalah harta kaum muslimin. Dimanapun kita dapat, maka kita ambil. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait sholat, Ustaz. Kalau misalnya imamnya takbir, apa kita yang di belakang makmum ikut takbir juga? Itu yang satu, Ustaz. Ya, misalnya imam Allahu Akbar, kita yang di belakang ikut saja atau ucapkan juga Allahu Akbar dengan suara yang sir mungkin. Kemudian yang kedua, Ustaz, apa namanya? Tolak ukur guru yang mesti diikuti itu seperti apa, Ustaz, dalam perkara agama? Karena sekarang kan banyak sekali, Ustaz, dan kami kadang abu-abu memilih, Ustaz, karena belum ada standar yang kami punya untuk menentukan ini Ustaz yang tepat untuk kami tempati belajar dan tidak. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kaitannya dengan masalah takbir ya. Takbir ya, imamnya takbir, makmumnya juga takbir. Ya, karena takbir ini salah satu syarat di dalam rukun di dalam sholat kita. Ya, apalagi takbiratul ihram misalnya. Takbiratul ihram itu wajib. Dan saya melihat sebagian teman-teman ketika masbuk ya, dia masbuk misalnya, dia masuk ke dalamnya, dia nggak takbiratul ihram langsung dia ikuti imam. Maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama. Dia harus ucapkan sebelum dia bergerak, dia ucapkan apa? Allahu Akbar. Jelas ya? Dan itu teman-teman saya lihat langsung saja ikut. Nggak ada takbir. Padahal itu adalah rukun dalam sholat. Ya, rukun dalam sholat. Bisa membatalkan sholat kita. Oleh karena itu hati-hati teman-teman kalau masuk langsung takbir. Nah setelah itu kalau imamnya takbir, kita takbir. Tapi suaranya lirih. Supaya tidak mengganggu yang lainnya. Sebagaimana imamnya baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah. Menurut satu pendapat yang kuat. Ya, tapi dengan suara yang apa? Suara yang lirih. Suara yang pelan. Ya, wallahu a'lam. Terus kemudian yang kedua tadi. Standar. Barometer ustadz itu bisa diikuti. Yaitu pembelaan dia terhadap sunnah. Itu barometer pertama. Pembelaan dia terhadap sunnah. Kemudian yang kedua, kelayakan dia untuk mengajar. Kelayakan untuk apa? Mengajar. Tapi walaupun kalau sekedar kita nanya-nanya begitu, nggak apa-apa. Dia bukan ustadz, tapi boleh kan kita sharing, kita tanya-tanya, boleh. Tapi kalau mengajar, duduk di meja mengajarkan kepada orang, maka ada standar. Dia layak untuk mengajar. Dan untuk orang ini layak atau tidak, tanya kepada ustadz-ustadz yang memang kita yakin bahwa dia memang layak. Kemudian kita tanyakan, si ustadz fulan ini layak nggak dia ngajar. Nggak ada masalah. Secara pribadi, jangan tanya di depan umum. Ya, tanya secara apa? Secara pribadi. Kemudian yang pertama tadi apa? Komitmen dia terhadap Quran dan Sunnah. Bukan sekedar dia jadikan mengikuti Quran dan Sunnah itu sebagai motto saja. Tapi komitmennya jelas. Bagaimana sikap dia ketika Quran dan Sunnah itu dihina. Bagaimana sikap dia ketika Quran dan Sunnah atau Sunnah itu berada di persimpangan jalan. Apa yang dia lakukan. Di situ kita melihat komitmennya dia. Jelas ya? Baik. Kemudian sama siapa dia? Bersama ustadz siapa dia akrab. Nah ini juga bisa melihat. Kenapa Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Ya, wallahu a'lam. Nah, itulah yang kita lihat. Tapi setelah itu kita tersalah dan seterusnya. Setelah itu diperbaiki. Namanya orang beda-beda tingkatan ilmu. Beda-beda tingkatan ilmu. Makanya ketika kita baru belajar, jangan dulu disibukkan dengan seperti itu. Yang penting belajar dulu. Sambil perjalanan-perjalanan, kita memperbaiki diri. Dan menyaring ustadz-ustadz yang memang kita bisa mengambil ilmu darinya. Dan itu perlu proses. Nggak bisa langsung baru belajar langsung tanya sana sini. Ya itu akan kita bisa bikin bingung. Karena ada beberapa kaidah yang harus dipahami sebelum kita menentukan sikap. Dan kaidah-kaidah ini kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang baru belajar. Ya, taib. Maka yang paling bagus adalah sharing kepada ustadz-ustadz kita yang kita yakin dengan ilmunya, kemudian kita sharing kepadanya. Tapi ingat ya, secara apa? Ya, 4 mata. Kalau mau 6 mata silahkan. Berarti berapa orang? 3 orang ya. Jangan terlalu banyak di majelis kemudian. Karena ini bisa mempermalukan orang lain. Karena mungkin kadang orang itu baik, cuma mungkin belum layak untuk ngajar misalnya. Ya kan? Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. 3 menit lagi jam 8. Silakan satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya ingin tanyakan,
apakah orang-orang yang meninggal dalam kondisi memberontak kepada pemerintah dihukumi keluar dari jamaah, atau dengan kata lain meninggal dalam keadaan jahiliyah? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dan di lehernya tidak ada baiat, gitu, dia nggak punya baiat, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah. Bukan dia orang jahiliyah, meninggalnya seperti orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah dulu itu nggak punya pemimpin yang jelas. Ya, tidak punya pemimpin yang jelas. Nanti setelah datang Islam, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Berbaiat kepadanya, mentaati mereka dalam kebaikan. Karena ketaatan dalam kebaikan saja. Innama ta'afil ma'ruf. Ketaatan itu cuma dalam kebaikan saja. Kita taati pemimpin. Dan tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Kita taat kepada mereka. Adapun jika mereka punya kesalahan, kekeliruan, maka kita luruskan dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man arada ayyusliha lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan, kata Nabi. Barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, para pemimpin ingin kasih nasihat, memperbaiki dia, maka jangan dia sampaikan secara terang-terangan. Ini Nabi yang sabdakan. Maka ketika ada pemimpin kita salah, kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Karena ini tadi, ketika kita membongkar aib pemerintah di tengah masyarakat, akan muncul musuh tidak percaya kepada masyarakat. Kembali kepada pembahasan kita tadi, antara guru dengan murid. Murid harus punya kepercayaan 100% kepada gurunya. Baru bisa murid itu mengikuti apa kata guru. Sama dengan pemerintah. Kita harus percaya dengan pemerintah, baru kita mengikuti apa kata pemerintah. Kalau tidak, kita jelek-jelekkan pemerintah, disebarkan di tengah-tengah umum, terjadi musuh tidak percaya di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Pemerintah mau ke kanan, masyarakat mau ke kiri. Pemerintah mau maju, masyarakat mau berhenti. Akhirnya negara ini tidak kompak. Ketidakkompakan negeri akan menyebabkan porak-porandanya persatuan dan kesatuan. Porak-porandanya persatuan dan kesatuan akan mengelemahkan negeri ini. Lemahnya negeri ini akan menyebabkan orang-orang di luar negeri ini mudah untuk menghancurkan kita. Paham? Maka pokok utama adalah ketaatan kepada pemerintah. Dan banyak sekali ayat-ayat dan dalil sunnah menjelaskan tentang hal tersebut. Dan mungkin bukan waktunya saya mau jelaskan seluruhnya. Ya, yang jelas kesimpulannya, ketaatan kepada pemerintah itu hal yang wajib. Sehingga jangan teman-teman sekalian tidak ada rasa percaya kepada pemerintah, apalagi melakukan pemberontakan. Ini hal yang dilarang di dalam agama kita. Jelas ini hal yang dilarang di dalam agama kita. Jangankan memberontak, kita ganti-ganti presiden saja, kan selama ini setiap ganti presiden apa yang terbetik di benak orang-orang? Ini presidennya akan lebih bagus dari sebelumnya. Betul? Tidak. Banyak orang misal, ganti lagi, nanti coba siapa lagi penggantinya? Coba, akan begitu lagi sama. Jadi kita melakukan satu konsep yang sama. Akhirnya yang terjadi juga sama. Karena intinya bukan di pemerintahnya, intinya di masyarakatnya. Allah akan memberikan pemerintah, pemimpin yang baik kalau masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya buruk, mana mau Allah kasih pemimpin yang bagus? Jadi introspeksi dirilah. Jangan selalu menyalahkan pemerintah, padahal yang salah adalah kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Amalan kita kedoliman, wajar dapat pemimpin yang dolim misalnya. Oleh karena itu perbaiki diri. Kalau saya istilahnya, perbaiki akar rumput. Karena akar rumput ini yang menentukan kuat tidaknya sebuah pohon. Tergantung kuat akarnya. Maka ini kita lagi memperbaiki akan rumput. Ya, pergerakan kita, pergerakan underground. Pergerakan bawah tanah. Gimana? Ngaji, pengajian. Kuatkan masyarakat. Pahamkan dia dengan agama. Ini pergerakan bawah tanah. Bukan sembunyi-sembunyi. Bawah tanah maksudnya memperbaiki akar supaya dia kuat. Nah, kuatnya akar akan menyebabkan pohon jadi kuat, menjulang ke atas langit. Setinggi apapun pohon itu akan tetap dia berdiri. Walaupun diterjang oleh angin yang sangat kencang sekalipun, dia akan tetap kokoh. Paling dia meliuk, dia bangun lagi, dia meliuk, dia bangun lagi. Seperti pohon kelapa. Paham ya insya Allah? Maka saya
sarankan kepada teman-teman, saya nasihatkan untuk senantiasa taat kepada pemerintah dalam kebaikan. Taat kepada pemerintah dalam kebaikan. Jangan membuat jalan yang baru ketika pemerintah menentukan jalannya. Karena modal terbesar negeri ini adalah kepercayaan kepada pemerintah. Dan demi Allah, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, kalau sikap kita sebagai warga negara seperti itu, terlalu mudah mengkritik pemerintah dan menjatuhkan mereka, demi Allah kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang bagus. Karena kita sudah berapa kali pemimpin? Sekarang sudah presiden keberapa kita? Sudah presiden keberapa? Ketujuh ya? Begitu-begitu terus. Maksudnya, selalu masyarakat protes. Selalu masyarakat protes. Apalagi sejak reformasi. Gampang sekali kita protes. Dulu masih alhamdulillah, masih disegani wibawa pemerintah. Kita dulu lihat motor tentara sudah takut ya. Sekarang mobil tentara dibakar berani. Mobil polisi dibakar berani. Dulu kita lihat motor tentara, oh, sudah takut kita. Nggak berani melakukan kejahatan gitu kan. Sekarang mobil polisi pun dia bakar. Ya pokoknya sungguh terlalu lah kondisinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kepercayaan kepada pemerintah ini yang tetap harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Supaya negeri ini menjadi apa? Negeri yang kuat. Kalau tidak ingin negeri ini porak-poranda. Dan semoga antum semua punya jasa, punya andil dalam menjaga keutuhan negeri ini. Ya. Keutuhan negeri ini bukan dijaga oleh orang-orang yang sekedar mengatakan kami cinta NKRI, NKRI sampai mati misalnya kan? Ya, NKRI harga mati. Bukan sekedar orang yang teriak-teriak begitu, tapi prakteknya di dalam kehidupan dilihat apakah dia membuat perbaikan atau kerusakan. Kami Pancasilais. Mengatakan begitu semua orang bisa, anak kecil pun bisa. Tapi prakteknya gimana di dalam kehidupan? Apakah benar seperti itu? Ya, sampai kemarin muncul film My Flag yang mendiskreditkan orang-orang yang memakai cadar. Ini enggak Pancasilais sama sekali. Ya, melanggar Pancasila dan melanggar Undang-Undang Dasar 45, apalagi agama, jelas melanggar agama. Maka jangan membuat hal-hal mengaku Pancasilais padahal secara praktek tidak. Karena orang yang cinta negeri ini bukan sekedar ucapan, tapi prakteknya. Maka pertanyaan tadi kaitan dengan memberontak, saya sarankan kepada teman-teman, saya sampaikan, saya nasihatkan, jangan masuk-masuk dalam perkara yang tujuan akhirnya adalah pemberontakan. Karena ini akan membuat kita semakin sengsara. Dan pelajaran yang banyak negeri-negeri, ya, negeri-negeri sana yang kemudian terjadi demo, kemudian penggulingan pemerintah, apa yang mereka dapat sekarang? Nonsen, tidak ada. Jadi itu pelajaran untuk kita, jangan diikuti jalan seperti itu. Ikutilah jalan Rasul. Rasul sudah ajarkan. Begini cara memperbaiki pemerintah. Begini cara menasihati mereka. Begini cara melakukan perbaikan. Jelas? Semoga Allah memberikan taufik dan teruslah belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang bisa merusak diri kita. Merusak keluarga kita. Merusak masyarakat kita. Dan merusak negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah menjaga negeri ini dari kejahatan. Dan menjaga dari kejelekan. Dan kejahatan orang-orang yang berbuat dan menginginkan kejelekan untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.